pagi ini kita bisa ketemu walaupun gak bertatap wajah ya Kak. Betul Kak Fani. Karita. Tapi kakak senang bisa nyapa kalian walaupun lewat apapun. Yang penting kita tetap bersuka cita. Ya gak Kak Fani? Betul Karita, setuju banget. Gimana adik-adik suka cita pagi hari ini? Amin. Suka cita ya. Yes. Kita mau masuk ibadah pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu. Kita menyanyikan satu pujian. Yesus kuundang. Biar pagi hari ini kita mau undang Tuhan dalam rumah kita, dalam hati kita. Sehingga ibadah pagi hari ini adalah ibadah yang Tuhan berkati dan Tuhan hadir di rumah kalian. Amin. Yuk nyanyi sama-sama, kita mau bilang, Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, oh. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Mari kita berdoa. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua. Memimpin, menuntun, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, sucikan, kuduskan semua dosaku. Pagi hari ini Tuhan, kami mengundang Engkau hadir dalam rumah kami, dalam hati kami, dalam hidup kami. Pimpin ibadah pagi hari ini Tuhan, ibadah sekolah minggu jadi ibadah yang diberkati, di mana setiap anak-anak, semua orang tua bisa datang menyembah Tuhan. Memimpin setiap kami Tuhan, sehingga ibadah ini menjadi ibadah di mana Tuhan hadir bersama dengan kami. Pimpin ya Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Sehingga ada sukacita Tuhan, ada damai sejahtera Tuhan dan semangat yang daripada Tuhan untuk memuji. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Tuhan, kami siap tinggikan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Aduh, kayaknya masih pada duduk nih Kak Fani. Iya ya Karita, mau diundang aja? Iya ya, Ngapain ya? kita suruh berdiri. Yuk berdiri yuk, karena kalau berdiri itu kan bisa bergerak dengan bebas. Jadi pakai gayanya lebih semangat ya Kak Fani. Betul Karita. Ayo setuju. semua berdiri, berdiri. Ayo, Ya, Carlos boleh berdiri, Anda boleh berdiri, Michelle, semua yang di rumah boleh berdiri. Ayo. Ya, kita mau nyanyi bagaimana Cara Musa. Ya, semua pakai gaya ya. Biar semangat. Go. Bagaimana cara Musa melewati laut kosong? Bagaimana cara Musa lewat laut kosong? Berjalan, bukan. Berlari, bukan. Naik kapal, bukan. Berenang, bukan. Berterbangan, bukan.
nih? Ya iya sampai ngos-ngosan nih. Aduh. Gimana? Tuhan kita hebat kan Kak? Apa? Betul Karita. Bisa belah lautan. Wes. Wah, keren banget kan? Sekarang kita mau dengar pujian yang judulnya Cuit-cuit. Itu bunyi apa ya Kak Fani? Bunyi ayam ya. Oh salah, Air ya? salah. Gemercik dong itu. Cuit-cuit apa Kak? Burung ya. Burung. Ya, mungkin ini jarang tapi kita mau coba belajar lagu ini ya. Oke. Ya. Siap. Cuit-cuit, dubi-du-dam-dam. Syalalalala. Lagi yuk. Cuit-cuit, dubi-du-dam-dam. Syalalalala. La-la-la-la. Hey, syalalalala. Hey, syalalalala. Hey, syalalalala. La-la-la-la. Hey, syalalalala. Hey, syalalalala. Hey, syalalalala. La-la-la-la. Cuit-cuit lagi ya. Yuk. Oke. Ikutin gayanya ya adik-adik yang di rumah. Siap? Cuit-cuit, dubi-du-dam-dam. Syalalala. Lagi. Cuit-cuit, dubi-du-dam-dam. Syalala. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua lagi. Karena Tuhan cinta saya, cinta siapa? Cinta kamu. Cinta siapa? Cinta semua. Percayalah. Yuk lagi ya, cuit-cuit. 1, 2, 3, yeay. Cuit-cuit, dubi-du-dam-dam. Syalalalala, cuit-cuit, dubi-du-dam-dam. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua lagi. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah, sekali lagi yuk percayalah. Percayalah, sekali lagi percayalah. Percayalah. Yeay. Adik-adik percaya nggak kalau Tuhan cinta kalian? Percaya dong Karita. Kak Fani percaya? Percaya. Aku juga percaya Tuhan cinta aku. Amin. Wah. Karena kalau Tuhan cinta sama aku juga cinta sama Tuhan. Maka dimanapun aku akan bareng sama Tuhan. Betul Karita. Di mana? Di kanan, Di kanan, di kiri, kiri kita. di atas, di bawah. Semua bersama dengan Tuhan. Nyanyi lagunya sekali lagi. Budaki-daki-daki. Yeay. Yes. Siap ya? Yuk mendaki-daki. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus beserta. Di kanan kau ada. Di kiri kau ada. Di mana? Di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, yeay. Di duka pun kau karena kaulah Yesus. Yuk daki lagi semangat. 1, 2, 3, yeay. Daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Amin. Di suka kau ada, di duka pun
dalam suka, dalam duka, selalu ada Tuhan. Jangan pernah takut ya kawan nih. Betul Kak Rita, setuju banget. Kalau sekarang kan mungkin banyak virus, banyak penyakit, kita nggak bisa kemana-mana. Tapi kita tahu ada Tuhan yang bersama kita. Benar? Amin. Kita mau dengar firman Tuhan hari ini yang akan memberkati kita semua. Dan biar pujian ini memberkati kita juga. Dan kita percaya ada mama, ada papa, ada adik, ada kakak, cici atau koko. Semuanya yang penting juga ada Tuhan Yesus. Di kanan Kau ada, oh, di kiri kau ada, di atas dan di bawah Yesus ada. Amin. Di suka, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Sekali lagi kita pujian Yesus. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus, karena Engkaulah Yesus, karena Engkaulah Yesus, karena Engkaulah Yesus, karena Engkaulah Mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Tutup matanya, lipat tangannya, kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu yang kau nyatakan buat setiap kami, dan kami masih ada sampai saat ini, walaupun dalam ibadah online Tuhan. Dan kami sudah memuji, menyembah Engkau Allah yang hidup, biar kiranya setiap pujian kami boleh menyukakan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan, kalau sebentar juga Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu. Kau Allah ya Tuhan, yang memimpin setiap kami Tuhan, mempersiapkan setiap hati kami, dan terlebih ya Tuhan untuk hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Ya, kita ketemunya lewat online lagi nih. Masih ibadahnya online. Nah, nggak apa-apa ya. Kakak berdoa semua sehat-sehat selalu. Ya, yuk. Sekarang kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi kakak mau kalian duduk yang manis. Nggak ada yang ngobrol lagi. Nggak ada yang bercanda lagi. Sudah disiap ya Alkitabnya? Oke, nih Alkitabnya nih. Ya, yuk. Nah, di dalam Alkitab ini adik-adik banyak sekali kebenaran firman Tuhan. Dan di dalam Alkitab juga ya, di zaman Bapak Musa, Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tadi lagunya bagaimana cara Musa? Ya, Tuhan banyak melakukan banyak mukjizat, dan di situ juga Tuhan memberikan apa? Peraturan buat setiap kita. Nah, kalau seandainya kita sebagai anak-anak di rumah ada aturannya nggak adik-adik? Ada pastinya. Sama mama papa kita kalau tidur sampai malam boleh nggak? Misalnya anak kecil tidurnya di atas jam 12, boleh nggak? Tidak boleh. Terus kalau misalnya di sekolah, harusnya ke sekolah biasanya pergi ke sekolah sebelum pandemik ini itu biasanya jam berapa? Sampai di sekolah masuknya jam 7. Ya, ini kalau misalnya kita melanggar, nggak ada aturannya, misalnya yang satu berangkatnya jam 7 pagi, ada lagi yang datang lagi jam 8, terus nggak beraturan seperti itu,
Ada yang datang jam 9, suka-suka deh gitu. Mau datang jam berapa aja. Boleh nggak seperti itu? Nggak boleh, dan itu tidak baik ya. Nah sama di zaman Bapak Musa dulu itu, nah sama Tuhan kasih peraturannya melalui Bapak Musa. Tuhan kasih di mana? Di atas gunung Sinai. Dan di sana Tuhan kasih peraturannya banyak sekali. Siapa yang tahu adik-adik? Ada berapa peraturannya? Ada berapa? Ada 5. Oh, salah, bukan 5. Berapa? 7? Bukan. Ini Tuhan kasih 10 perintah Allah. Nah, 10 perintah Allah ini Tuhan kasih melalui 2 buah loh batu. Jadi 2 loh batu ini ditulis, ada peraturan-peraturannya. Nah, adik-adik pasti udah ada yang tahu nih. Dan kalau yang belum tahu, dengerin ya. Kita mau buka Alkitab kita di dalam Keluaran 20. Disiapin Alkitabnya ya. Nanti kalian baca di dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Kalian bisa baca nanti bersama mama, bersama papa, atau bersama adik kalian atau kakak. Bisa bantu yang belum bisa baca, yang kecil-kecil bisa bantu sama minta bantu mama papahnya ya. Yuk. Nah, di sini Tuhan kasih hukum yang pertama. Yang pertama dikatakan apa adik-adik? Jangan ada Allah lain di hadapanku. Di hadapan siapa? Hadapan Tuhan. Wah, berarti kalau jangan ada Allah lain di hadapan Tuhan, boleh nggak kita ya kalau lagi beribadah terus sambil main handphone? Boleh nggak? Nggak boleh. Jadi kalau kita benar-benar lagi beribadah, harus sungguh-sungguh beribadah hati kita buat Tuhan. Karena Tuhan kita tidak suka anak-anak yang menduakan hatinya buat Allah lain. Tuhan mau hati kita ini sepenuhnya buat Tuhan. Lagi beribadah, ya sungguh-sungguh beribadah. Nggak ada yang main-main lagi, nggak ada yang main handphone, nggak ada yang senggol kiri kanan. Nah ya, terus apalagi adik-adik? Itu tadi yang pertama, jangan ada Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan kamu membuat dan menyembah patung atau berhala yang menyerupai apapun. Apa ya maksudnya ya adik-adik ya? Jangan membuat, jangan menyembah. Berarti kita tidak boleh menyembah berhala. Berhala itu seperti apa sih kakak? Nah, berhala itu seperti patung, terus apa lagi? Seperti ada pohon besar misalnya. Ada pohon besar yang besar sekali. Nah, di situ terkadang ada orang-orang yang suka memberikan apa? Sesajen, terus disembah, berdoa di bawah pohon itu. Minta supaya anaknya sehat, minta supaya anaknya jadi pinter gitu. Wah, gak boleh kayak gitu. Terus ada lagi menyembah patung. Ada kepercayaan dari mungkin di teman kita yang lain, ada yang beragama berbeda dengan kita. Dia menyembahnya patung. Tapi kita sebagai anak-anak Allah, anak-anak Tuhan Yesus Kristus, tidak boleh melakukan itu. Kalau mungkin teman kita, yaitu karena kepercayaannya mereka, jadi mereka boleh. Tapi kita, sekali lagi kakak ingatkan, kita sebagai anak-anak Kristus tidak boleh menyembah patung ataupun berhala. Ya, yuk yang ketiga sekarang. Apa ya yang ketiga? Jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia atau dengan sembarangan. Apa sih kak maksudnya? Gimana kalau misalnya kita lagi nyanyi muji Tuhan? Itu berarti kita nggak boleh dong. Berarti kita sambil jalan sambil nyanyi. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Berarti kita kan nyebut Allah, nyebut nama Tuhan. Berarti nggak boleh dong. Itu kan kita sambil jalan-jalan, bukan kita sedang beribadah. Gak apa-apa adik-adik, kalau kita lagi di jalan atau di mana, itu gak apa-apa karena hati kita menyembah Tuhan. Tapi kalau misalnya kayak gini, kalian lagi main misalnya nih ya, lagi main sama teman kalian terus kalian bertengkar atau kalian dituduh,
dituduh sama teman kalian, ih enggak deh, aku nggak kayak gitu kok, katanya. Sumpah demi nama Tuhan. Nah, itu menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Itu tidak boleh ya. Ya. Nah, kalau kalian menyembah Tuhan, memuji Tuhan, itu oke, boleh ya. Nah, terus yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Apa sih ingat dan kuduskanlah hari Sabat? Hari Sabat itu biasanya hari libur. Kalau untuk saat ini, sekarang ini hari Sabat itu adalah hari Minggu. Jadi kita kalau hari Minggu itu biasanya kita sebagai anak-anak Tuhan datang beribadah ke gereja. Tapi kalau sekarang lagi pandemik, lagi ada virus, jadi ibadahnya adik-adik di rumah. Ya, sama aja, nggak apa-apa. Mau ibadah di rumah, mau ibadah di gereja sama aja. Nah, kalau misalnya adik-adik di rumah gitu ya, lagi hari Minggu nih, habis olahraga, terus udah itu lupa asik main, lupa ibadah. Wah, terus ada mamanya, ayo adik-adik, anakku, ayo beribadah dulu, kamu belum ibadah kan? Iya mah, sebentar gitu. Nah, itu kita nggak boleh lupa. Kita harus ingat karena ini ada perintahnya. Kita harus menguduskan hari Sabat ya. Jadi nggak boleh lupa ya ibadahnya kalau setiap hari Minggu. Nah, yuk sekarang yang kelima. Wah, kelima apa ya adik-adik? Ada yang tahu? Nah, nih, hormatilah ayah dan ibumu. Pinter ya. Nah, hormatilah ayah dan ibumu. Apa sih hormatilah ayah dan ibumu? Apa setiap ketemu mama atau ketemu papa? Kalau pas papa pulang kerja, siapa? Sini tasnya, aku bawain. Wah, nggak kayak gitu juga kali ya. Nah, ini hormatilah dan ayah dan ibumu harus apa? Nurut sama mama, sayang sama mama sama papa ya. Nah, kalau misalnya lagi disuruh sama mama sama papa kita, langsung jalan nggak? Apa langsung bilang, tar dulu mah, aku lagi main game nih, lagi tanggung, lagi asik gitu. Gimana? Enggak, langsung. Iya mama, sebentar, pak, sebentar. Atau papa baru pulang kerja, halo papa, apa kabar? Gimana pak kerjanya gitu. Papa capek ya gitu. Bawain tasnya, kasih minum papa, sediain minum. Nah, terus misalnya kalau lagi di rumah, ada nggak adik-adik nih yang nyuruh gini, mah, aku lapar nih mah, aduh mah, aku baru pulang sekolah, nih tasnya nih bajunya nih, gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Itu namanya sayang nggak sama mama sama papa? Tidak, itu namanya tidak menghormati. Jadi kalian disuruh untuk menghormati mama papa ya. Mama papa sudah sayang sama kalian, sudah membesarkan kalian dengan penuh kasih sayang dari kecil sampai besar. Mama papa kalian tetap mengasihi kalian, tetap menjaga, merawat walaupun mama papa kalian capek, sakit, tetap mengasihi kalian ya. Kita mau belajar menghormati mama papa kita ya adik-adik. Nah, terus yang keenam. Enam apa ya? Jangan membunuh. Jangan membunuh itu pasti kalian sudah tahu, yaitu menghilangkan nyawa seseorang atau nyawa kalau nyawanya nyawa nyamuk, boleh nggak? Boleh nggak nih nyamuk? Ada nyamuk, tahu-tahu mati di tangan kita nih, keluar darahnya. Kalau nyamuk dibunuh nggak apa-apa, karena dia memberikan penyakit buat kita. Tapi kalau kalian melukai terus sampai menghilangkan, itu tidak dibolehkan ya adik-adik ya. Nah, terus yang ketujuh apa adik-adik? Jangan berzinah. Aduh, jangan berzinah itu apa sih? Jangan berzinah itu sifat tidak setia. Tidak setia itu misalnya ya di Alkitab ini jangan berzinah ini untuk orang yang sudah dewasa. Orang yang sudah dewasa seperti mama papa kita. Yang sudah menikah harus setia, mama harus setia sama papa, papa harus setia sama mama. Ya, gak boleh ada orang lain
yang disayangi selain mama papa kalian dan juga anak-anak ya. Jadi yang lain tidak boleh ya. Yuk, yang ke-8, jangan mencuri. Wah, pasti kalian juga udah tahu nih, jangan mencuri. Kalau mencuri itu berdosa. Terus kalau seandainya nih ya, Kak, saya ngambil uang tapi uang mama tanpa bilang-bilang. Gimana? Itu mencuri atau bukan? Sama aja adik-adik, itu juga namanya mencuri. Walaupun uang yang kita ambil adalah uang mama kita, tapi dengan tidak sepengetahuan mama kita. Jadi tidak boleh juga ya adik-adik ya. Nah, terus kalau misalnya ada teman di sekolah, wah itu dia punya alat tulisnya bagus banget, pulpennya bagus banget, pulpennya aku pengen tapi aku nggak punya duit pengen beli pulpen itu. Wah, temannya nih lagi keluar jajan dan pulpennya itu dia geletakin di atas meja. Nah, mumpung dia pergi, terus gak ada orang juga nih, di sini sepi nih. Wah, terus apa saya ambil aja, karena itu kan pulpen yang saya pengenin, pulpen yang saya pengen beli, tapi saya nggak punya duit. Dan akhirnya dia ambil. Itu namanya mencuri atau bukan adik-adik? Itu juga mencuri dan tidak boleh ya. Nah, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh melakukan hal seperti itu. Mencuri tidak boleh. Nah, terus lanjut ya adik-adik ya. Yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Wah, jangan mengucapkan saksi dusta itu apa ya? Jangan berbohong. Jadi kalau kita berbohong itu juga perbuatan yang tidak diinginkan sama Tuhan. Nggak boleh. Misalnya kita lagi temenan nih, misalnya Cici Michelle sama Cici siapa ya? Cici Panes. Nah, Cici Panes ini dia temenan, lagi asik-asik main, terus tiba-tiba ada perselisihan. Waktu dia pergi, wah, kamu jangan main sama dia ya. Dia itu anaknya begini. Waktu aku main akrab sama dia ngomongin kamu loh, begini. Ih, padahal enggak, itu semua bohong gitu. Itu mengucapkan saksi dusta, itu berbohong. Jadi tidak boleh ya. Yuk, yang terakhir nih. Yang terakhir apa ya? Jangan kamu mengingini barang milik orang lain. Atau iri hati namanya. Misalnya teman kita punya mainan banyak, punya mainan keluaran yang baru atau handphone sekarang nih, anak-anak sekarang nih semua maunya punya handphone yang canggih. Wah, handphonenya keluaran baru, aduh enak banget ya, dia punya handphonenya baru, terus enak banget handphone dia tuh, wah canggih gitu. Sedangkan handphone saya, aduh saya kepengen deh. Terus akhirnya nanti lama-lama dia bisa berbuat dosa. Berbuat apa? Hal-hal yang tidak diinginkan. Bisa mencuri atau apapun. Ya, itu tidak boleh adik-adik. Jadi kita harus mengucap syukur dengan apa yang sudah Tuhan sudah kasih buat kita, dengan apa yang Tuhan berikan buat kita, dengan keadaan kita. Harus belajar mengucap syukur. Jangan iri, jangan mengingini barang milik orang lain. Tapi kita harus bersyukur sama Tuhan. Kita dikasih apa? Mama papa yang baik. Terus baju yang bagus, baju yang rapi. Jangan lihat orang ini begini. Wah, repot kalau kayak gitu. Jadi tetap mengucap syukur ya. Nah, itu adik-adik firman Tuhan pada hari ini tentang 10 perintah Allah. Biar adik-adik dan kakak-kakak juga mau melakukannya. Sama, kakak juga masih belajar. Harus belajar terus ya, walaupun nanti kadang suka jatuh, suka lupa lagi berbuat dosa lagi. Walaupun kita kadang-kadang suka nggak disengaja berbuat dosa, tapi kita mau terus minta ampun sama Tuhan, belajar lebih baik lagi dan lebih baik lagi ya. Nah, kita
mau mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Yuk. Kita semua tutup matanya, lipat tangan. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengajarkan setiap kami Tuhan untuk selalu taat kepada Engkau. Tuhan tolong setiap anak-anak-Mu untuk kami dapat melakukan apa yang menjadi perintah dan keinginan-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, semuanya itu untuk kebaikan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau Allah yang memberkati setiap kami dan kehidupan kami hari-hari yang akan kami lalui. Kami percaya Engkau menyertai dan memimpin setiap kami. Terima kasih Bapa, menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sekarang tiba waktunya untuk kuis. Kuis minggu ini adalah untuk kelas balita kecil, sebutkan hukum perintah Allah yang ke-5 ya. Nanti kirim SMS-nya. Nah, terus kalau untuk yang balita besar, sebutkan hukum perintah yang ke-6 sampai 10. Kalau bisa adik-adik dikiriminnya lewat video. Jadi dalam bentuk video ya. Jadi seperti menghafal kayak gitu. Dan untuk kelas yang besar, kelas 1, kelas 2, dan tunas, kalian bisa membuat seperti ini. 2 buah loh batu dan ditulis nih. Kalian bisa buatnya sebagus mungkin. Ini hanya contoh. Jadi bisa buat yang bagus sekali. Ya. Ditunggu nih. Kalau yang kakak-kakak bisa ditunggu sampai minggu ini ya. 1 minggu ke depan ya, kapanpun. Dan itu yang tercepat. Jadi ada 3 pemenang ya. Yang kelas balita kecil, kelas balita besar, terus yang kelas besar 1 sampai tunas ya. Ditunggu kirimannya, hasilnya, hasil karyanya dan videonya di nomor di atas ini nih ya. Oke. Sampai jumpa adik-adik. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.